Tapi tidak cukup hanya diganti toh. Jadi kalau tadi menggunakan istilah ketumkrasi, currencytokrasi, saya nyebutnya duitokrasi. Reformasi kita dicuri dari demokrasi menjadi duitokrasi. Saya menulis surat terbuka. Konstitusi yang mana Pak Jokowi? Konstitusi yang sudah dirubah jadi 3 periode. Beliau tuh mengambang kalimatnya tuh. Dan pada saat beliau membiarkan itu bergeser, artinya mengalir, sebenarnya beliau membiarkan pelanggaran konstitusi. Jangan menggunakan istilah demokrasi. Jadi pelanggaran undang-undang dasar, Pak Jokowi mengatakan tidak setuju penundaan pemilu, kami strict dengan itu 2024. Kemudian dan seterusnya. Tapi sebenarnya di belakangnya ini kasakusuk terus berjalan. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan by definition Undang-Undang Pemilu pengkhianatan terhadap negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semua. Saya kebetulan mengajar hukum tata negara, tapi juga praktek Pak. Jadi nanti minta maaf kalau tidak hanya teori, tapi juga masuk ke mungkin ya pertimbangan-pertimbangan politiknya juga. Tapi kita bisa beradu argumentasi. Insya Allah saya akan coba bungkus apa yang tadi disampaikan itu dari kacamata tata negara secara teori dan argumentasinya bisa dipertanggungjawab. Kalau kita lihat kondisi sekarang dari sisi hukum tata negara saja, maka kita akan tanggung. Karena kita kemudian berhitung. Misalnya pada saat rekan Uceng mengatakan ganti KPU-nya, wasit kok ikut main. Saya setuju kalau misalnya kita memerlukan penggantian terhadap wasit yang ikut main. Tapi problemnya kan tidak di KPU-nya. KPU ini adalah hasil currency yang disebut oleh Uceng tadi. Tukar-menukar, siapa duduk di mana. Rekan-rekan gelisah pada saat ada komisioner yang dengan gagah mengatakan, ini tanpa menyinggung partai ya, tapi apa yang saya kutip gitu. Saya wakil PDI Perjuangan di sini. Kalau ada komisioner mengatakan semacam itu kan sudah melanggar prinsip independensi. Tapi poinnya kan ya harus diganti. Tapi tidak cukup hanya diganti toh. Jadi kalau tadi menggunakan istilah ketumkrasi, currencytokrasi, saya nyebutnya duitokrasi. Reformasi kita dicuri dari demokrasi menjadi duitokrasi. Dolat rakyat, public interest, menjadi dolat uang. Private interest, korporasi interest, oligarki interest. Jadi kita banyak mendapat cerita semacam ini. Saya di pengalaman Gubernur Kalimantan Selatan itu melapor masalah politik uang. Logikanya sangat menyedihkan. Yang memberikan uang bukan pasangan calon, tapi orang di sekitarnya. Jadi ngasih uang gitu, tapi Bawaslu-nya bilang bukan pasangan calon. Jadi berapa belas kali saya melakukan itu, Bawaslu-nya mengatakan jangan memberikan bantuan sosial dengan identitas, ada gambarnya, ada tulisannya, ada tagline-nya, enggak digubris. Saya lapor ke Bawaslu Pusat. Berapa jam sebelum keputusan berubah dari diskualifikasi menjadi tidak. Saya ketemu kemarin yang teleponnya, karena yang ngetik dibilang, ngomong ke staf saya, itu dari dis menjadi tidak memenuhi unsur itu saya ngetik Pak, ngomong ke staf saya. Mbak, saya ingin bicara currencytokrasi tadi.
Yang telepon cukup Komisi 2, Pak. Saya ketemu kemarin rekan itu, saya bilang, abang ini kalau kemarin nggak telepon Bawaslu, didiskualifikasi pasangan calon itu. Siap melaksanakan tugas partai. Nggak dibantah. Poinnya adalah Bawaslunya diganti, kalau pemilihannya masih current certification dalam konteks Anda duduk di sana, boleh di komisi. Teman-teman yang kemarin ikut pemilihan KPK, bukan Pak Masinton ini pesannya pasti. Saya hormat Pak hadir kemari, karena ini kan boleh dikatakan masuk ke sarang macan ini. Jadi kehadiran Pak Masinton harus diapresiasi. Tapi teman yang ikut seleksi KPK itu mengatakan salah satu syaratnya adalah duduk ya, tapi jangan OTT Komisi 3 ya. Ya kalau begitu prosesnya, maka tidak akan kita bisa menghadirkan KPU atau KPU-nya diganti, tidak akan selesai. Karena yang bermain bukan hanya KPU, problemnya di sana. Saya ingin langsung membajukan saja apa yang disampaikan Pak Rizal mengatakan ini harusnya presiden dimundurkan. Betul, kalau kita bicara penundaan pemilu masa jabatan, perpanjangan, jangan-jangan bukan memperpanjang, memperpendek. Teman-teman tata negara menurut saya melihat ini dengan agak clear, bahwa Pak Jokowi gagal melaksanakan aspirasi di bidang hukum. Saya memilih Jokowi periode pertama, Pak. Jadi pilihan saya bisa diadu bahwa ini bukan pilihan like and dislike. Argumentasi saya bisa diadu bahwa saya memilih beliau di periode pertama karena melihat cara kampanyenya, Jokowi adalah kita, bukan orang yang terkait dengan pemerintahan pada saat itu, dan saya tertarik untuk memilih. Bung Refli, saya nyebutnya Abang, menulis harapan baru bernama Jokowi. Harapan itu bernama Jokowi. Sekarang coba ditanya, masih nggak seperti itu? Di Kompas saya bilang, sekarang gimana? Masihkah harapan itu bernama Jokowi? masih dalam dataran diplomatis. Karena lagunya masih ganti presiden 2024, bukan 2023. Tapi kalau tata negaranya yang muncul, saya yakin Bung Refli, karena saya ini dengan Abang ini, hampir tidak pernah berbeda pendapat. Hampir 99% satu pendapat. Saya melihat Pak Jokowi... Gimana berbeda pendapat dia? Istri saya aja dia idola. Bahkan bagaimana tipe-tipe istri idaman pun hampir sama. Jadi gimana beda pendapat? Pak Jokowi sudah dalam beberapa kali kejadian melanggar konstitusi. Minta maaf, ada dua Pak yang masuk Pak. Pengkhianatan terhadap negara dan korupsi Pak. Betul. Apa pengkhianatan terhadap negara? Pengkhianatan terhadap negara ini agak sulit karena dia tatarannya yang paling masuk adalah melanggar undang-undang dasar. Orang akan debat melanggar undang-undang dasar atau tidak. Tapi misalnya perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu. Bersyukur kita Bu Mega bilang tidak. Pak Jokowi mengatakan tidak, tapi bahasanya koma Pak. Kita taat pada konstitusi. Saya menulis surat terbuka. Konstitusi yang mana Pak Jokowi? Konstitusi yang sudah dirubah jadi 3 periode. Beliau itu mengambang kalimatnya tuh. Dan pada saat beliau membiarkan itu bergeser, artinya mengalir, sebenarnya beliau membiarkan pelanggaran konstitusi. Jangan menggunakan istilah demokrasi. Pak Jokowi kan selalu begini nih. Lagi-lagi saya memilih beliau di periode pertama. Itu yang merubah undang-undang KPK itu kan DPR. Beliau, kalau orang-orang tata negara tahu bahwa itu persetujuan bersama. Please, jangan lemparkan itu kepada DPR gitu. Presiden bisa dengan mudah tidak menyetujui dan perubahan undang-undang KPK tidak terjadi. Saya memilih presiden itu dua Pak, kata kuncinya. Konstitusi, bagaimana dia menjaga amanat konstitusi, dan semangat anti korupsi Pak. Bapak bisa lihat di mana 2004 saya akan nyebut namanya, Bapak bilang, oh masuk akal. Saya akan nyebut 2009, 2014, Bapak akan nyebut masuk akal. Karena dua kata kunci itu yang saya gunakan. Itu sebabnya saya memilih periode pertama untuk Pak Jokowi. Karena dua kata kunci itu saya pikir ada di Pak Jokowi, bukan di Pak Prabowo. Tetapi pada saat melihat perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, sudahlah panggung depan beliau mengatakan seakan-akan tidak. Panggung belakang kita banyak dengar cerita kok. Itu masih berjalan. Apa yang dikatakan Pak Mahfud. Melalui Uceng, saya ketemu pesan yang sama, tolong jaga supaya pemilu betul-betul terjadi. Kemudian melanggar independency of the judiciary dengan penggantian Hakim Aswanto. Hak tata negaranya kita tahu, Pak Mahfud bisa menggunakan dua cara lah. Bagaimana beliau sering mengatakan, datang ke MK itu satu kasus, tinggal memilih argumen mana, dua-duanya bisa. Seorang rekan yang sekarang menjadi wakil menteri, tidak perlu disebut namanya, mengatakan ada sekian banyak argumen, tinggal dipilih mana yang sesuai dengan pesanan yang ingin dikeluarkan.
Jadi, Pak Mahfud bisa mengatakan ini adalah rezim administrasi untuk membubarkan EPI, atau sebagian Mas Uceng ini adalah rezim hukum hak asasi manusia. Itu gampang sekali, Pak. Hakim Aswanto itu melanggar independence of the judiciary. Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dilanggar di sana. Teman-teman di DPR bisa punya banyak cerita. Tapi kan kita tahu bahwa ini adalah karena Pak Aswanto nyebrang dari 5 di kanan menjadi 5 di kiri. Atau 5 di kiri menjadi 4 di kanan. Apalah kiri kanannya. Sehingga dia keluar dari kesepakatan karansi di awal. Pak Aswanto adalah 5 karansi yang bisa menjamin bahwa MK itu tidak kemana-mana, tidak neko-neko. Tapi begitu beliau dalam Undang-Undang Cipta Kerja bergeser kelompoknya Saldi Isra dan kawan-kawan, maka disitulah dosa besar Pak Hakim Aswanto dan kemudian menjadi catatan bahwa diganti. Itu melanggar independence of the judiciary, kemandirian kekuasaan kehakiman. Apa yang dilanggar? Perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu, Perpu Ciptaker. Perpu Ciptaker itu jelas-jelas melanggar putusan MK. Jadi begini Pak, logika tata negaranya. Melanggar putusan MK itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar. Menginisiasi perpanjangan masa jabatan presiden menunda pemilu meskipun tidak diakui, itu adalah melanggar Undang-Undang Dasar. Melanggar Undang-Undang Dasar itu, Pak, menurut Undang-Undang Pilpres yang sekarang masuk dalam Undang-Undang Pemilu, itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Jadi, ada yang bilang perbuatan tercela, nanti saya jelaskan. Bapak baca Undang-Undang Pilpres, ada syarat-syarat menjadi presiden. Tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak korupsi, dan seterusnya. Di bagian penjelasan itu dijelaskan, Pak. Apa itu mengkhianati negara? Apa itu perbuatan tercela? Apa yang ada dalam Undang-Undang Pilpres ini, sekarang masuk lagi dalam Undang-Undang Pemilu. Karena Undang-Undang Pilpres sudah nggak ada. Masih mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden. Pasal 169. Bapak buka nanti. Di bagian penjelasannya itu ada mengkhianati negara itu apa? Itu adalah gampangnya double agent, treason, pengkhianatan negara, melanggar Undang-Undang Dasar. Jadi, pelanggaran Undang-Undang Dasar, Pak Jokowi mengatakan tidak setuju penundaan pemilu, kami strict dengan itu 2024, kemudian dan seterusnya. Tapi sebenarnya di belakangnya, ini kasakusuk terus berjalan. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dan by definition Undang-Undang Pemilu, pengkhianatan terhadap negara. Saya meralat kesimpulan saya beberapa waktu belakang setelah tadi mendengar rekan Uceng. Awalnya saya mengatakan ke Uceng, hukum sekarang itu menjadi instrumen alat untuk pemenangan pemilu 2024. Itu kesimpulan saya sebelum ikut FGD ini. FGD ini menyadarkan saya bahwa bukan pemilu 2024-nya, tapi adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah ada pemilu atau tidak ada pemilu? Kalau hitung-hitungannya ada pemilu menang, maka pemilu jalan. Kalau hitung-hitungannya ada pemilu kalah, kalau capres tertentu misalnya maju dan ini bisa menang, maka contingency plan-nya adalah penundaan. Jadi, hukum bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024 sebelum saya datang FGD ini. Hukum adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan, baik dengan pemilu ataupun tidak. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh, Ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden, Ketum Partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan.